Selamat siang Bapak. Ya, siang, Gimana Selfie. Bapak kabarnya? Kabar baik, Selfie. Iya. Bapak nih, saya ingin bertanya mengenai salah satu dosen favorit di Fakultas Sastra. Kalau Bapak ini udah berapa lama sih mengajar di Universitas Pamulang? Oke, Selfie. Jadi, terima kasih sudah menjadikan saya dosen favorit. Saya mengajar di Unpam di Prodi Sastra Indonesia itu sudah ini masuk tahun kedua akhir itu ya. Sudah 2 tahun saya di Unpam. Terhitung masih muda, terhitung masih baru. Kalau untuk mata kuliah yang sekarang Bapak ajar itu mata kuliah apa? Aku kebetulan karena basic S1, S2, S3-nya di filsafat, maka saya diminta, diperbantukan untuk mengajar mata kuliah filsafat, khususnya di filsafat ilmu dan filsafat bahasa. Ada mata kuliah lain yang diampu, ya misalkan semiologi atau semiotik, ada ya tadi ada pendidikan agama mungkin ya, sesekali ada desain penerbitan, ada penulisan karya ilmiah, pendidikan Pancasila, dan itu aja palingan. Bapak ini kan aktif banget ya, jadi pengisi materi dalam seminar dan kayak menerbitkan buku, menerjemahkan gitu. Apa sih yang memotivasi Bapak untuk melakukan kegiatan eksternal kayak gitu? Ya, jadi memang aktivitas utamanya sebelum menjadi dosen itu dulu ya saya memang aktivis di mahasiswa dari forum ke forum gitu ya, dari Aceh atau sampai ke Papua gitu ya. Ya untuk tadi mengisi seminar-seminar, training-training tentang dunia aktivisme ya, khususnya di kepemudaan gitu. Membiasakan diri untuk membaca, diskusi, dan membiasakan diri untuk menulis. Kan tugas mahasiswa di situ aja sebenarnya. Apa nih pesan-pesan Bapak untuk para mahasiswa, terutama untuk sastra Indonesia? Ya, pesannya jadi mahasiswa itu jangan hanya sebatas status yang penting kuliah gitu ya. Bahwa ada tugas pokok menjadi mahasiswa, ya tentu saya akan menyarankan sesuai dengan apa yang alami saya dulu, yaitu membiasakan diri untuk membaca dan juga ya membiasakan diri untuk diskusi. Jangan kupu-kupu ya. Kupu-kupu, tahu kupu-kupu? Kuliah pulang. Kuliah pulang, supaya nanti memang di kelas nggak kosong kan, tetapi ya tidak udah. Yang ketiga ya tadi outputnya adalah kemampuan kita untuk menulis, apalagi di sastra kan, dunianya lah dunia tulis menulis, dunia kebahasaan. Dipertanyakan mahasiswa sastra tidak bisa menulis kan bahaya. Bapak sendiri ada gak sih kesulitan Bapak sebelum mengajar nih untuk menyiapkan materi atau segala? Relatif tidak ada kendala gitu ya, karena memang sudah dibiasakan. Apalagi memang mengampu mata kuliah yang sesuai dengan penjurusan saya, keahlian saya. Kesulitannya adalah bagaimana membahasakan kepada teman-teman yang baru mengenal filsafat. Yang kedua, memang tantangan ketika mengajar itu adalah mengajar mata kuliah yang bukan keahlian saya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa ya, tidak mampu. Tapi itu adalah tantangannya. Berarti sebelum mengajar saya harus baca-baca lagi, gitu, mempelajari keilmuan itu. Jadi kayak untuk menyesuaikan kepada mahasiswa gitu ya Pak? Betul. Bagaimana Ya. yang bisa dipahami? Betul. Dari Bapak tentang yang tujuan mencintai itu bukan bahagia. Ya. Ya, saya dulu pernah bilang begitu ya. Jadi tujuan dari berrelasi ya, antara dua individu laki-laki perempuan ya, mereka yang saling mencintai itu pada dasarnya bukan untuk bukan tujuannya bahagia harus sedari awal. Berarti kalau sedari awal itu bukan tujuan. Saya selalu bilang ke istri saya, bersama ibu atau kamu bersama ibu adalah kita harus saling melatih diri ya, supaya suatu kelak bahwa ketika kita sudah tidak bersama dengan alasan apapun, maka bisa gak kamu berdiri tegak tanpa aku? Tujuan mencintai atau saling mencintai bukan untuk bahagia, karena bahagia adalah sesuatu yang sudah kita peroleh sedari awal. Tapi tujuan dari saling mencintai adalah mengajarkan satu sama lain untuk bisa berdiri tegak gitu ya, jika suatu ketika kita sudah tidak lagi bersama. Terima kasih banyak ya Bapak sudah mau menjadi narasumber saya, terus juga memberikan pesan-pesan untuk para mahasiswa. Siap, makasih Selfie. Yo, sehat-sehat.